Murid sihir bulan yang ganas bergetar, tetapi bahkan tidak berpikir. Dia hanya membuang kepalanya dan melihat lubang hitam di langit berbintang di kejauhan. Di sisi lain lubang hitam, siluet yang kuat terlihat samar-samar. Ilahi mungkin melonjak. Xiongyu tahu bahwa itu adalah Demon Emperor Divine Emperor. Di antara mereka, pasti ada ayah dan kaisarnya. Ayah Kaisar selamatkan aku. Ayahmu tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi aku akan bebas di masa depan. Tapi aku bisa mengirimmu ayah dan anak untuk bersatu kembali. Teriakan dingin datang, dan bulan yang ganas menoleh, dan melihat pita emas ungu dengan pisau. Itu kamu. Bulan yang ganas itu terkejut, tetapi kemudian ia menunjukkan penampilan yang mengerikan. Ini adalah limbah alam terendah di antara selusin ras monster. Bahkan kamu berani menggertak kaisar? Bulan yang ganas memiliki pemandangan yang ganas. Dia adalah pemimpin ras iblis yang bermartabat, dan kaisar iblis di belakangnya adalah salah satu yang terbaik di dunia dari segala arah. Hentikan dia, tidak. Tangkap dia. Bawa dia sebagai sandera. Anda memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup. Bang! Bulan ajaib muncul di belakang otak bulan yang ganas, dan sekali ditembakkan, itu adalah kekuatan sihir terkuat. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa dewa monster berambut ungu ini sama dengan orang yang baru saja menghancurkan kapal perangnya. Kamu pikir kamu siapa? Dengan pisau, ibu kota kekaisaran ayahku tidak bisa melakukannya. Kamu pikir kamu siapa? Bang! Ziyun berdiri dengan pisau, memandangi dua bulan ganas yang melayang ke kiri dan kanan, dan mencibir, ayahmu. Apa itu? Spanduk 10.000 setan. Melihat langit berbintang yang telah diwarnai dengan darah ajaib, Junhong dan dewa iblis lainnya bergetar. Apakah ini mudah? Ini sangat mudah. Itu hanya posisi kedua belah pihak, sepertinya telah berubah. Bagus, agitasi antara langit dan tenggorokan, selusin orang, dan lawan puluhan ribu dewa iblis. Akibatnya, puluhan ribu dewa iblis telah dihancurkan seperti rumput dan mustard. Anda bahkan dapat melihatnya dengan jelas. Anda harus tahu bahwa pewaris kaisar iblis memiliki kekuatan sihir penyelamat hidup yang ditinggalkan oleh ayah atau kaisar mereka. Namun, setelah kekuatan magis itu meledak menjadi cahaya magis yang menyilaukan, mereka melihat siluet Qin Yichen dan yang lainnya muncul darinya, dan kemudian terus memburu target berikutnya. Yang mulia, beberapa ras iblis datang kepada kami, ingin mencari perlindungan kami. Di belakang, Raja Elang gemetar dengan suara, dan yang mulia Junhong mendengar ini, ingin menoleh untuk menamparkan. Berlindung kentut. Bunuh aku. Membunuh mereka semua. Membuat lelucon. Ketika Xiongyu ingin membunuh Qin Yichen barusan, mereka tidak membantu. Sekarang mereka ingin berlindung. Apakah Anda ingin mengubur ras iblis? Tanda seru. Sayangnya, menjijikkan. Saya bahkan tidak membantu. Sangat berani. Satu orang bisa menjadi puluhan ribu dewa spiritual. Jika Anda bisa berteman. Memikirkan hal ini, Junhong tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul dadanya, dan sangat kesal. Jika barusan, dia bisa mengejar beberapa langkah, meski bagus untuk mengatakan beberapa adegan. Untungnya, pria yang mengguncang langit tidak menggambarnya, dan bahkan membujuk dirinya sendiri untuk tidak berbisnis lagi. Pada saat yang sama, di atas kapal ilahi, melihat dao-dao buang yang tampak seperti anjing liar dan melarikan diri dengan putus asa, tetapi musnah dalam sekejap mata. Bitianyu tidak tahu apakah kapal ilahi itu gemetar atau tubuhnya gemetar. Ke dalam dao dengan pisau. Ini yang legendaris ke dalam dao. Berapa banyak kesempatan yang mereka dapatkan? Pembangkit tenaga Divine Ratchet terkejut. Apakah ini masalah kebetulan? Ini adalah metode mengerikan yang hanya dimiliki oleh tubuh Kaisar Naga. Namun, pada saat ini, saya melihat Bitianyu tiba-tiba terbangun, berteriak dengan gila, lari. Lari cepat. Lari ke pintu keluar. Awalnya, Bitian mengira bahwa puluhan ribu ras iblis, bahkan jika mereka adalah puluhan ribu babi, selusin ras monster harus diselesaikan dalam setengah hari. Tetapi melihat ribuan cahaya pedang naga banjir menyapu bintang-bintang, Bitianyu merasa salah. Kesalahan besar. Meskipun bunga dan air yang jatuh dari ras iblis terbunuh, menjadikannya tontonan yang menarik, tetapi langit lebih cerah. Ras iblis mungkin merupakan pelajaran bagi mereka. Namun, Bitianyu baru saja selesai berbicara, tetapi dia masih di tempatnya. Sebuah pembangkit tenaga Divine Raja mendesak kekuatan Divine, dan pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendorong. Tianyu, kamu mendesak kapal Divine. Di bawah dorongan ini, kepala Bitianyu terlepas dari bahunya. Dan waktu sepertinya mandek selama beberapa detik sebelum dia melihat darah menyembur dari kepala yang patah. Melarikan diri. Di mana Anda ingin melarikan diri? Banyak pembangkit tenaga Divine Raja tidak peduli menyeka darah dari wajahnya, dan mendengar cibiran datang dari belakangnya. Melihat kembali ke puluhan ribu ras ilahi, saya tidak pernah tahu kapan, seorang pemuda dengan pedang alis bintang telah naik ke kapal ilahi dan berdiri di antara mereka. Pria muda itu memegang gagang pedang di tangannya, tetapi dia bahkan tidak memiliki ujung pedang. Namun,
Puluhan ribu ras dewa menghadapi pemuda yang berdiri di tengah kapal dewa. Tetapi mereka gemetar. Sepertinya, mereka dikelilingi oleh puluhan ribu pemuda ini. Depan, senior. Ada yang ingin aku katakan. Kami tidak membencimu. Ya, aku Diving Rache dan kamu kurang kebencian dan permusuhan. Sialan itu. Kita, belum memberikan harta itu kepada senior ini. Tanpa nama membelai ujung pedang yang hanya bisa Anda lihat. Senyumnya lebih lucu. Ini adalah ras ilahi yang menyendiri dan jauh. Dari saat Anda melangkah ke langit berbintang ini, itu adalah balas dendam yang benar-benar tidak dapat didamaikan. Di langit berbintang, ada teriakan pembunuhan, dan di sisi lain lubang bintang yang terhalang, ada semburan tawa. Segar, saya mendengar bahwa kultivasi rajin keluarga Anda di tahun-tahun ini telah mengirimkan perlindungan ahli. Kali ini, saya takut akan naik ke langit dengan satu lompatan. Haha, Ning Mei, sama-sama. Saya pikir Ning Yu keponakan yang berbudi luhur juga luar biasa. Saya tidak tahu di mana itu lebih tinggi dari anjing. Dunia Qian Kun. Langit berbintang dianggap sebagai pintu masuk domain dosa. Siluet tinggi dari pantai yang megah duduk di ruang bintang. Dikelilingi oleh harta seremonial, pendeta dan kaisar yang tak terhitung jumlahnya, dan selain Hou yang terhormat. Hari ini, mereka adalah keturunan dari ahli waris mereka, memberi mereka hari yang bahagia dengan wajah yang panjang. Saya melihat banyak kaisar ilahi dan kaisar iblis sama sekali berbeda. Masing-masing berbicara tentang mereka sendiri. Dan salah satu dari mereka diseret keluar. Dan mereka semua menginjak kaki mereka dan membuat dunia bergetar. Dibandingkan dengan ini, monster Rache sangat tak tertahankan. Hanya ada 5 monster emperor yang datang untuk bertemu. Meskipun 5 kaisar monster berada di belakang banyak pendeta harta karun dan penuh gaya, mereka jelas lebih lemah dari Vingod. Secara khusus, 2 monster emperor ini, satu bercampur dengan Divine Emperor di Divine Rache, dan berbicara dan tertawa bersama mereka, dan yang lainnya berbicara dan tertawa dengan Demon Emperor. 3 kaisar monster yang tersisa duduk di langit berbintang, dan salah satunya maskulin dan ditutupi dengan banyak segel dewa ras monster. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya dan keponakan saya. Setan ini adalah ayah dari kaisar monster fragmentasi Junhong Star. Seperti yang dia katakan, kaisar monster fragmentasi bintang menuangkan segelas anggur ilahi untuk pria yang duduk di sana. Saya melihat bahwa meskipun yang terakhir mengenakan jubah mewah, sulit untuk menyembunyikan kekakuannya. Otot di lengan Chiguo seperti saling bersilangan antara Flood Dragon. Kaisar ini adalah kaisar monster Zenyang, ayah dari surga. Oh, kedua bocah kecil itu bisa menyelamatkan hidup mereka, bahkan jika leluhur tua memberkati mereka.